Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan ibadah sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Mita. Oke, mari adik semua tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk segala berkat-Mu dan juga kesempatan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dapat beribadah ya Bapak. Kami mohon Roh Kudus-Mu kiranya yang membimbing kami untuk menyertai ibadah kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu dan kita harus berani tampil beda. Kita akan nyanyikan lagu itu, Berani Tampil Beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Berani tampil beda. Ya, hari ini kita mau berlari-lari, tapi larinya harus cepat ya. Soalnya Sodom dan Gomora mau dihancurkan. Siap? Yuk! Larilah cepatlah lo dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istilah lupa dia menoleh ke belakang. Hei, jadi yang garang. Larilah cepatlah lo dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istilah lupa dia menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garang. Larilah cepatlah lo dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istilah lupa dia menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garang. Yuk, mari kita bersenang-senang ya adik-adik ya. Siap, 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 siap. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita supaya firman Tuhan masuk ke dalam hati kita. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Yesus, sahabatku, Kau mati bagiku. Besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sahabat dan Tuhanku. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini Kau telah bangunkan kami Tuhan untuk kembali beribadah sekolah minggu Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan dapat menjadi berkat buat kami dan berkati juga yang telah menyiapkan firman ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan melihat firman mengenai Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Dilanjutkan, Allah memusnahkan Sodom dan Gomora. Mari kita simak bersama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirmanlah kepadanya. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak,
Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit. Basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Di manakah Sarah istrimu? Di sana, di dalam kemah. Sesungguhnya, aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, Aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, Tidak, memang engkau tertawa. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang, kurang dari 50 orang, atau bahkan 10 orang benar dalam kota itu? Jika aku dapati 50 orang benar, kurang dari 50, atau bahkan 10 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Aku tidak akan memustakakannya karena yang ke-10 itu. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah serta berkata, Tuan-tuan, silahkan singgah ke dalam rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka. Ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu,
dan mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dan langit dan tunggang balikannya lah kota-kota itu, dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhan itu, dan memandang ke arah Sodom dan Gomora, serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peluburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan membunggang-balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu.